Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk lagi untuk bertolak ilmi, dan kita masih melanjutkan kitab Minhajul Muslim karya besar Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dan kita masuk pada pasal ketiga, adab terhadap kalam Allah ataupun Al-Quran Al-Karim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita, yang tidak akan lekang dimakan sama. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, apakah itu Suhuf, Taurat, Zabur, dan juga Injil, berlalu bersama berlalunya Nabi yang diturunkan kepada mereka. Tetapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu mukjizat sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan Al-Quran itu akan senantiasa dibaca, bukan hanya di dunia, tetapi sampai kepada surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi kepada para pencinta Al-Quran di dunia, ketika mereka masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada mereka, Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca Al-Quran dan naiklah, maksudnya terbanglah, cari derajatmu di surga. Kemudian tartilkan bacaan sebagaimana dulu kau di dunia mentartilkan bacaan Al-Quran, karena kedudukanmu dan derajat serta tingkatanmu di surga itu ditentukan dengan ayat yang kau baca di dunia. Dan ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran, dibaca bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surga masih dibaca. Ya, karena Al-Quran adalah mukjizat satu-satunya yang mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kepada kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya mengalami perubahan, dimasukkan kalam manusia dan dicampur adukan dengan kalam Allah. Dan itu diisyaratkan di dalam Al-Quran sendiri, yuharrifunal kalimah mawadih. Mereka orang-orang Yahudi ataupun Nasrani mencampur adukan, memindah-mindahkan kalimat-kalimat Allah. Berbeda dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan al-dzikra Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga keautentikan Al-Quran yang merupakan kalamnya. Sampai hari ini sejak Al-Quran itu dimushafkan,
Tidak ada satu pun ayat yang bergeser dari tempatnya. Bahkan para penghafal Al-Quran terjadi di mana-mana. Bahkan orang di luar Arab jauh lebih banyak yang menghafal Al-Quran dibandingkan orang Arab. Dan akhirnya juga banyak anak-anak yang jauh lebih banyak menghafal Quran apalagi di zaman sekarang dibandingkan orang tua. Menunjukkan apa Bu? Bahwa Al-Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara tulisan ataupun secara hafalan. Sehingga kalau ada satu huruf bergeser dalam Al-Quran akan ketahuan. Begitulah kehebatan Al-Quranul Karim dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Allah sendiri sangat memuliakan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika suratal bayyinati." Ya Ubay, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku, kata Rasul, untuk membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru ila akhiril ayat. Tentu Ubay karena merasa dirinya bahwa tidak ada lebihan, tidak seperti Abu Bakar yang memang dilebihkan, manusia terbaik setelah umat ini, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan atau sahabat-sahabat yang lain yang dilebihkan dengan sedekah dan infak. Tidak pula seperti Umar yang dilebihkan salatnya. Tidak seperti Khalid yang dilebihkan kepiawaian dalam jihad. Tiba-tiba kemudian Ubay ibn Ka'ab dipanggil Rasul dan dikatakan bahwa namamu disebut Allah. Bahkan Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah. Satu-satunya sahabat yang disebut-sebut namanya di hadapan Allah, dan Allah perintahkan kepada Rasul untuk membacakan surat kepada sahabat ini, tidak ada kecuali Ubay ibn Ka'ab. Kenapa? Dia tidak dikenal dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Tetapi Ubay punya kelebihan yang tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Apa kelebihannya? Karena dia sangat mencintai Al-Quran, pakarnya Quran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan siapapun yang mengambil Quran, ambillah dari Ubay ibn Ka'ab. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ubay itu dijadikan imam salat tarawih, memimpin para sahabat semuanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan para pencinta Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan para pencinta Quran, Rasul pun sama. Rasul paling hafal kepada sahabat-sahabatnya yang punya kelebihan dalam Quran. Di zaman Rasul ada kabilah dari Yaman, namanya kabilah Asy'ariyun. Apa Bu? Kabilah Asy'ariyun. Kabilah Asy'ariyun ini melahirkan seorang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Suatu malam Nabi SAW pernah jalan-jalan melihat-lihat kondisi para sahabat. Malam-malam belusukan.
Tiba-tiba kemudian Rasul dikagetkan dengan salah satu rumah dari rumah-rumah kota Madinah. Keluar satu suara Al-Quran yang indah. Semuanya dari rumah-rumah orang Ansar itu keluar suara Al-Quran. Hampir semua rumah, karena di zaman itu tidak ada satu rumah apalagi di malam hari kecuali membaca Al-Quran. Tapi Nabi SAW takjub dengan satu rumah yang suara Al-Qurannya sangat indah saat dia membacanya. Jadi Nabi SAW akhirnya kemudian tertegun di samping rumah yang membacanya itu, sampai tidak sadar waktu terus berjalan dan mendekati waktu subuh. Saking keasikan Rasul mendengar sampai lupa waktu. Ketika kemudian sudah mendekati waktu subuh, Nabi SAW bergegas kemudian pulang karena harus mengimami salat subuh. Selepas salat subuh, maka Nabi SAW memanggil sahabat yang semalam didengar suaranya oleh Nabi saat membaca Quran. Rupanya sahabat itu adalah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW menceritakan kepada Abu Musa Al-Ash'ari, "Ya Aba Musa, semalam aku mendengar suara indah Al-Quran." Kata Abu Musa Al-Ash'ari, "Betul kau mendengarkan wahai Rasul?" "Iya, aku mendengar suaramu saat kau baca Quran." Maka kata Abu Musa Al-Ash'ari, "Ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau mendengarkan suaraku semalam saat membaca Quran, sungguh aku akan mengindahkan kembali bacaanku." Lihat, Nabi SAW akhirnya kemudian mengatakan kepada Abu Musa Al-Ash'ari, memuji Abi Musa dan mengatakan, "Ya Aba Musa, wahai Aba Musa, Allah sudah memberikan kepadamu mizmar min mazamiri ali Daud, sebuah lantunan bacaan Quran seperti suara lantunan bacaan Zabur ketika Daud dan keluarganya membaca kitab Zabur." Ketika Nabi SAW menyamakan suara Abu Musa dengan suara Nabi Daud, suara Nabi Daud ini dikenal dalam sirah itu memiliki suara yang sangat indah. Nabi Daud itu punya 70 suara. Dia kalau tarannum dengan Zabur, maka dia bisa mengeluarkan suara saat membaca Zabur itu dengan 70 suara. Itu Nabi Daud. Di mana satu suara ke suara berikutnya akan jauh lebih indah. Kemudian dari suara berikutnya ke berikutnya lagi maka jauh lebih indah lagi, dan begitu seterusnya. Itu Nabi Daud kalau baca Zabur. Sampai-sampai saking indahnya, burung-burung datang dari mana-mana hanya ingin ikut berkicau bersama langgamnya Nabi Daud saat membaca Zabur. Ikut berkicau burung-burung itu. Sampai-sampai saking khusyuknya burung itu mengikuti langgamnya Daud saat membaca Zabur, sampai tak sadar di antara burung-burung itu ada yang lupa makan, kelaparan, kemudian mati, kemudian jatuh. Saking khusyuknya, Bu. Coba bayangkan, saking khusyuknya dia lupa makan, lapar, mati, jatuh. Bisa terjadi kan? Sama lah dengan anak-anak kalau main PlayStation itu kan, Bu. Dari pagi sampai malam nggak makan, nggak peduli itu. Karena khusyuk kan itu. Sehingga ketika burung-burung itu sangat khusyuknya mengikuti langgam Daud ketika membaca Zabur, tiba-tiba gunung cemburu. Kemudian gunung mengatakan kepada Ya Rabb, izinkan aku Ya Rabb ikut berkicau juga seperti burung untuk mengikuti langgamnya Zaburnya Daud. Akhirnya Allah mengizinkan gunung untuk ikut bersuara.
Bayangkan tuh suara gunung kayak apa, Bu? Gedung aja ya kan. Jadi suara gunung itu akhirnya menggelegar sehingga akhirnya menjadi bising. Akhirnya suara Daud pun mengecil, suara burung meninggi, suara gunung lebih tinggi lagi. Kemudian Nabi Allah Daud alaihi salam mengadu kepada Allah, ya Rabb, kalau suaraku terkalahkan dengan suara burung dan gunung, macam mana engkau akan mendengar langgamku saat membaca Zabur? Mengadu dia. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya jibal awwibi wa ma'ahu wa tayr. Wahai gunung, silakan engkau mengikuti suaranya Zabur dan juga bersama burung-burung. Allah katakan dalam Quran seperti itu. Akhirnya kemudian Allah mengutus Jibril untuk menemui Daud. Dalam kisah Israiliyat, akhirnya kemudian Daud diajak ke sebuah tempat oleh Jibril, kemudian masuk ke dasar sumur yang sangat dalam, entah berapa kedalamannya, menembus bumi berlapis-lapis, sampai akhirnya kemudian berada di bawah bumi yang entah berantah saking dalamnya. Kemudian tiba-tiba Jibril mengambil batu kecil, kemudian dibelah. Rupanya di balik batu itu, setelah dibelah, ada seekor ulat. Dan ini sebagaimana firman Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menciptakan makhluk yang kita tidak tahu. Di dasar bumi ini rupanya ada makhluk. Akhirnya kemudian kata Jibril, ya Daud, dekatkan telingamu ke ulat itu. Maka Daud pun mendekatkan telinganya ke ulat itu. Tiba-tiba dia mendengar suara tasbih yang keluar dari ulat itu. Kemudian Jibril mengatakan, ya Daud, ulat ini loh di bawah dasar bumi, dia bertasbih. Kalau ikut logikamu, maka suara tasbih ulat ini tidak akan sampai ke langit. Tapi Allah Subhanahu wa taala Sami, Maha mendengar. Walaupun dia bertasbih di dasar bumi, tetap Allah mendengar. Apalagi engkau membaca Zabur di atas bumi, tentu Allah lebih mendengarnya. Subhanallah. Begitulah keindahan suara suara Nabi Daud ketika membaca Zabur. Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Musa al-Asy'ari dengan menyamakan suaranya seperti suara Daud saat membaca Zabur, menunjukkan kecintaan Rasul pada para pencinta Al-Quran. Dan bukan hanya sekedar memuji Abi Musa al-Asy'ari, sampai kepada kabilahnya Asy'ariyun. Jadi Nabi SAW kalau berperang bersama pasukan dari berbagai macam kabilah campuran, di malam hari Rasul tahu di mana letak istirahatnya kabilah Asy'ariyun, padahal tidak ada lampu, tidak ada obor. Kan kalau perang di malam hari kan kemudian istirahat, kadang-kadang masing-masing kabilah kan berkelompok-kelompok, ada sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, sebelah belakang. Kadang-kadang kita tidak tahu yang mana satu kabilah ini, kabilah itu. Tapi Nabi SAW walaupun tidak tahu di mana letak dan tidak diberitahu di mana letak kabilah Asy'ariyun, Rasul langsung tahu, oh kabilah Asy'ariyun itu istirahatnya sebelah sana, padahal malam-malam. Apa alasannya, Bu? Kenapa Rasul tahu? Karena kebiasaan orang-orang Asy'ariyun, sahabat-sahabat dari kalangan Asy'ariyun itu, kalau malam mereka membaca Al-Quran. Baik hanya sekedar membaca, ataupun mereka membaca Al-Quran dalam salat malam. Dan suara mereka khas yang tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Makanya Rasul mengatakan, inni a'rifu maudi al-asy'ariyina indal jais. Aku tahu di mana letak kabilah Asy'ariyun di tengah-tengah pasukan. Kenapa? Li husni sautihim al-Quran. Karena indahnya bacaan mereka terhadap Al-Quran. Dan ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu sudah indah dan akan semakin indah lagi dengan suara yang indah. Al-Quran itu sudah indah, tapi lebih indah lagi dengan suara yang jauh lebih indah. Makanya ketika Nabi SAW baru datang dari safar, bersama Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu.
Kemudian sampai di Masjid Nabawi. Di balik dinding rupanya dalam masjid itu ada seorang sahabat yang sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba Rasul berhenti mendengarkan bacaan Quran dari sahabat yang sedang membaca Quran di dalam Masjid Nabawi. Kemudian Rasul menyetop Abu Bakar dan Umar dan disuruh untuk mendengarkan bacaannya. Maka ketiga-tiga orang mulia ini mendengar bacaan di balik dinding oleh seorang sahabat yang sedang membaca Al-Quran. Rupanya yang membaca Al-Quran itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu. Kemudian setelah selesai Abdullah ibn Mas'ud membaca Al-Quran, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar dan mengatakan, Ya Aba Bakrin wa ya Umar. Kata Nabi SAW, Lau arada ahaduhum an yasma'ul Qur'ana ghaddan tariyan falyaqra ala ibnu ummi abdi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin mendengar salah seorang dari mereka atau dari kalian bagaimana Al-Quran diturunkan Jibril kepada, maka silahkan minta dibacakan Al-Quran kepada Ibnu Ummi Abdin. Maksudnya Ibnu Ummi Abdin ini kunyah daripada Abdullah ibn Mas'ud. Lihat, Nabi SAW mensejajarkan suara Abdullah ibn Mas'ud Ibnu Ummi Abdin ini dengan suara malaikat Jibril. Jadi Nabi SAW selalu tertarik dengan orang-orang yang cinta dengan Quran, dengan orang-orang yang suka membaca Quran, apalagi memiliki indah suara bacaan Al-Quran. Makanya suatu hari, karena Abdullah ibn Mas'ud ini memiliki keindahan suara, Rasul memanggilnya dan mengatakan, Ya Umma Abdin, Ya Ibnu Ummi Abdin, wahai Ibnu Ummi Abdin, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud, Iqra alayya Al-Quran, bacakan Al-Quran kepada. Kaget Abdullah ibn Mas'ud ini. Kenapa Nabi SAW meminta dibacakan Quran kepadanya? Sampai-sampai Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, Ya Rasulullah, a'aqra'u alaika al-Quran wal Quranu unzila ilaik. Rasul, haruskah aku membacakan Al-Quran kepadamu sementara Quran itu turun kepadamu? Kata Nabi SAW, sudah bacakan saja. Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud membacakan surah An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Rasul, hasbuk, cukup. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat Rasul, kemudian menangis, meneteskan air mata sampai membasahi janggutnya. Kata Rasul, hasbuka ya Ibn Mas'ud, cukup wahai Ibn Mas'ud. Terkadang Bu, ada orang yang malas untuk membaca Quran. Dalam satu hari mungkin malas membaca Quran, atau mungkin 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu malas orang itu baca Quran. Kalau memang datang futurnya Bu, ibu ini malas membaca Quran, minimalnya jangan malas mendengarkan Quran. Kalau sudah malas membaca Quran, jangan pula malas mendengarkan Al-Quran. Alhamdulillah Allah mudahkan hari ini dengan adanya handphone, adanya YouTube, adanya radio, bahkan radio digital bisa diakses lewat handphone. Apa susahnya? Satu hari umpamanya mendengarkan itu kan bisa berjus-jus Bu. Beda dengan membaca. Kalau membaca mungkin sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau mendengarkan itu hanya mendengar saja. Kalau ibu setel umpamanya murotal dari pagi sampai malam sekalipun, kan bukan ibu yang baca, orang yang baca, kaset yang baca. Ibu bisa dengarkan gitu ya. Karena salah satu hajrul Quran itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengeluh kelak pada hari kiamat di hadapan Allah dan mengatakan, Ya Rabb, inna qaumi ittakhidhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sepeninggalku kaumku banyak yang meninggalkan Al-Quran. Rasul mengeluh
di hadapan Allah. Soal kaumnya sepeninggalnya banyak yang meninggalkan Al-Quran, banyak yang menghajar Al-Quran, menjauhkan Al-Quran. Salah satu hajrul Quran adalah tidak membacanya, malas membacanya, bahkan tidak mau mendengarkan Al-Quran. Jangan sampai kemudian sudah tidak membaca, tidak mendengar. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, nanti pada hari kiamat, mendekati kiamat, dalam satu malam Al-Quran itu akan diangkat secara hafalan dan tulisan. Apabila ngambil mushaf sudah nggak ada lagi isi tulisannya. Apalagi apabila hendak membacakan dari hafalannya, hilang semua hafalannya. Dalam satu malam akan diangkat Al-Quran nanti di akhir zaman. Wallahu a'lam kapan. Apakah kita nunggu Al-Quran diangkat baru kita sibuk membaca Quran sementara Quran sudah tidak ada, sibuk menghadirkan hafalan sementara hafalan sudah lenyap? Enggak begitu, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini pengarang ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya seseorang itu memperhatikan Al-Quran dan juga dengan Al-Quran. Baik, kita masuk pada dalil yang diletakkan mu'alif rahimahullah ta'ala. Mu'alif kemudian mencantumkan beberapa dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat itu, ibu di dunia banyak anaknya sukses-sukses, tidak akan ada gunanya. Atau ibu di dunia banyak hartanya, ketika ibu di akhirat enggak ada gunanya. Ma aghna anniya halaka anni sultaniya. Duhai kiranya harta yang kukumpulkan tidak ada manfaatnya pada hari ini. Duhai kiranya jabatan dan kepemimpinan pun yang dibanggakan tidak ada faedahnya pada hari ini. Di akhirat banyak perkara-perkara di dunia yang lenyap. Yang bisa menyelamatkan hanyalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Yang bisa menyelamatkan adalah amalannya dan juga syafaat. Satu syafaat yang akan menyelamatkan adalah bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang akan menyelamatkan para pembacanya nanti pada hari kiamat. Kemudian juga Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan. Kita tahu bahwa Al-Quran turunkan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat siapa? Malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Kapan? Di bulan Ramadan, lebih tepatnya di malam Lailatul Qadar. Untuk apa Al-Quran diturunkan kepada Rasul? Untuk disampaikan kepada umatnya sebagai hidayah dan petunjuk. Lihat silsilah turunnya Quran. Ketika Jibril diperintahkan Allah untuk menurunkan Al-Quran, maka Jibril menjadi Sayyidul Malaikat, sebaik-baiknya malaikat, bahkan pemimpinnya para malaikat. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi SAW, maka Rasul menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para Nabi dan Rasul, bahkan sebaik-baik manusia di golongan langit. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sebaik-baik bulan dari 12 bulan yang Allah turunkan kepada manusia.
Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam terbaik dari malam setahun. Al-Quran mengangkat segalanya, mengangkat Jibril, mengangkat Rasul, mengangkat bulan, mengangkat hari. Coba ibu perhatikan hadis ini. Khairukum man 'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kalau Al-Quran mengangkat derajat Jibril, mengangkat derajat Rasul, mengangkat derajat bulan, mengangkat derajat malam, bagaimana kalau Quran itu bersarang di dada-dada ibu? Bagaimana Al-Quran itu kalau terletak di dada-dada ibu? Bagaimana kalau Al-Quran itu menjadi kecintaan ibu? Bagaimana kalau Al-Quran itu menjadi prioritas ibu? Maka Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka ibu akan menjadi manusia terbaik yang ada di kolong langit ini. Karena Rasul yang mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena Quran mengangkat derajat siapapun yang mencintainya. Bahkan di zaman Rasul, di zaman Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, wali Mekah atau gubernur Mekah itu pernah safar ke Madinah, karena ketika itu pusat kekuasaan di kota Madinah, ibu kotanya. Berjumpa pula kemudian di sebuah tempat wali Mekah ini, gubernur Mekah ini dengan Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar radhiyallahu anhu ketika itu bertanya, engkau meninggalkan Mekah, siapa yang menggantikan posisimu di Mekah? Kau ini pemimpin Mekah, kau tinggalkan Mekah, nanti kacau Mekah. Siapa yang menggantikan posisimu di Mekah? Maka wali Makkah ini mengatakan, ada wahai Amirul Mukminin orang yang bernama Abdurrahman ibnu Abzah. Abdurrahman ibnu Abzah. Umar gak kenal. Subhanallah. Wakil gubernur Amirul Mukminin tidak kenal. Padahal dia di Madinah. Sementara ini wali Mekah. Ya. Jadi Umar bin Khattab bertanya, siapa Abdurrahman ibn Abzah? Aku gak kenal. Maka kata wali Mekah ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, tentu saja kau tidak kenal. Dia dulu bekas budakku, lalu ku merdekakan dia, lalu ku jadikan dia wakilku di sana. Kata Umar bin Khattab, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa kau jadikan mantan budak jadi wakil gubernur? Maka wali Mekah mengatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa aku jadikan dia wakilku? Innahu alimun li kitabillah wa alimun bi faraidillah wa idza qada bi amrin fa innahu adil. Ya Amirul Mukminin, Abdurrahman ibn Abzah walaupun mantan budak, tapi dia yang paling pakar di Mekah tentang Al-Quran, pakar tentang faraid, dan dia dikenal keadilannya saat memberikan hukum. Ya, karena Al-Quran di dadanya. Kalau Al-Quran di dadanya, maka dia akan mampu untuk mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Karena tidak ada lagi hukum yang lebih adil dibandingkan Al-Quran. Wajar dia bisa berhukum dengan hukum keadilan karena Quran di dadanya, dan dia pakar Al-Quran. Maksud pakar di zaman itu bukan hanya hafal saja, paham juga dengan tafsirnya, paham dengan maknanya, paham dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalamnya. Kemudian Umar pun menggeleng-geleng kepalanya dan mengatakan, subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, sungguh benar ucapan Rasul, kata Umar, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yada'ul akharin. Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yada'ul akhirin atau akharin. Sesungguhnya Allah terkadang mengangkat sebuah kaum dengan Al-Quran dan merendahkan sebuah kaum juga dengan Quran. Innallaha yarfa'u
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Allah angkat derajat Abdurrahman ibn Abza karena kepakarannya dalam Al-Quran. Itulah makna khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian Rasul mengatakan ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahli-ahli Al-Quran adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang menjadi kepercayaannya. Subhanallah. Rupanya Allah punya keluarga dan punya orang-orang yang sangat dekat dengannya. Dalam sebuah riwayat, innallaha la yasma'. Innallaha asma' adhanan. Innallaha asma'u adhanan ilal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu paling mendengar dengan orang yang membaca Al-Quran melebihi para pencinta lagu yang mendengarkan nyanyian. Allah itu sungguh lebih mendengar orang-orang yang membaca Al-Quran dibandingkan para pencinta musik dengan musiknya. Ya. Ibu tahulah, ibu kalau para penggemar musik itu kan Bu ya, orang yang suka musik itu dengar saja walaupun mulutnya nggak ikut, tangan kaki itu udah mulai goyang kan Bu ya. Kadang-kadang tangannya ya gerak-gerak ikut dengan melodi musik. Ya karena musik itu memang begitu, melalaikan orang. Terkadang ada musik itu menjadikan orang nangis karena instrumennya atau karena lirik-lirik lagunya. Terkadang membuat bahagia hidupnya, terkadang membuat hilang masalahnya sesaat, terkadang membuat gila. Musik kan gitu ya. Artinya para pemusik itu mereka sangat cinta dengan musik dan nyanyian. Tapi Allah jauh lebih mendengar terhadap orang yang membaca Quran dibandingkan orang yang cinta dengan musik kepada musiknya. Karena Quran dengan lagu itu Bu, sesuatu yang berseberangan, satu ke barat, satu ke timur. Kalau orang dicintakan dengan musik, pasti dia akan dilalaikan dengan Al-Quran. Pasti, ya saya katakan pasti. Orang yang cinta dengan musik pasti dilalaikan dengan Quran. Dan orang yang cinta dengan Al-Quran pasti dia benci dengan musik. Pasti dia benci dengan musik. Makanya saya heran Bu, kalau ibu ada seseorang ya Bu ya, beli handphone lah. Kalau sekarang kan handphone ini kan kewajiban, melebihi dompet Bu ya. Kalau ke dompet ketinggalan di rumah, nanti kan bisa diambil. Nggak apa-apalah, bisa pinjam dulu duitnya. Tapi kalau handphone yang ketinggalan nggak bisa pinjam kan Bu ya, pulang dia ambil handphonenya, kewajiban handphone. Tetapi ada nggak kepikiran Bu, kalau ibu pertama kali beli handphone, datang ke konter handphone, beli handphone, kemudian ngomong sama orang konternya, sebelum kau download YouTube, kau download Play Store, kau download apalah istilahnya kan, tolong downloadkan kepadaku dalam HP yang ku beli Al-Quran. Apa Bu? Nggak ada kan? Ya. Paling yang minta di download, bisa nggak YouTube-nya dimainkan? Bisa nggak main Facebook? Bisa nggak main Instagram? Bisa main TikTok? Ya kan? Nggak kepikiran tuh. Harusnya yang pertama kali ibu minta di download atau download sendiri apa Bu? Al-Quran. Aplikasi Quran dulu minta di download tuh, sebelum yang lainnya. Tapi kenyataannya kan itu aja sih, tidak kepikiran kita itu. Kenapa? Karena kepikiran kalau tidak ada YouTube, kalau tidak ada Facebook, kalau tidak ada aplikasi-aplikasi yang sekarang menjadi sebuah kebutuhan itu, ngapain saya beli handphone? Nah gitulah kan ya. Buat apa saya beli handphone?
Jadi seolah-olah kemudian aplikasi Quran itu dikalahkan dengan aplikasi yang lain kan? Padahal kita bisa dengar Al-Quran dari handphone dan Allah mudahkan. Kalau mungkin ibu kemana-mana nenteng mushaf bu ya kan, nenteng mushaf baik yang kecil atau mushaf saku. Ada sebagian ibu itu kan yang malu kadang-kadang. Bahkan ada anak-anak muda di zaman sekarang mana mau lagi di pesawat bawa Quran mushaf, malu lah kan gitu ya. Di bus, di kereta gitu ya, atau di keramaian umum kalau ibu umpamanya jalan-jalan sama keluarga ke Barelang hari Minggu ramai di pantai, ibu bawa nenteng Quran gitu kan sambil baca di sana. Mungkin orang dikatakan ibu itu bukan sedang rekreasi katanya, dia salah tempat, harusnya ke masjid. Mungkin digituin mungkin sama orang tuh. Tetapi kan sekarang sudah tidak harus nenteng mushaf bu, cukup bawa handphone. Ibu umpamanya megang handphone, orang nggak nyangka ibu sedang baca Quran kan, disangkanya orang sedang sibuk, ibu sedang baca WA, sedang lihat YouTube kan, dan itu lebih mengikhlaskan diri. Ibu tidak ria lagi kan, karena orang nyangkanya yang lain bukan itu, tapi itu saja tidak dilakukan. Subhanallah. Padahal orang-orang yang mencintai Al-Quran itu ahlul Quran, ahlullah wa satuhu. Ahli Quran itu orang pencinta Quran, suka mendengar Quran itu adalah menjadi orang-orang terdekat Allah, bahkan orang menjadi kepercayaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dalil berikutnya sabda Nabi SAW, innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Faqala tilawatil Quran wa dzikrul maut. Sesungguhnya hati ini bisa berkarat, sebagaimana layaknya besi juga bisa berkarat. Hati ibu ini bisa ada karatan, sebagaimana juga besi-besi yang ada di rumah ibu bisa berkarat, kata Rasul. Maka ditanyakan kepada Rasul, bagaimana cara menjadikan hati itu hilang karatnya dan mengkilau? Maka beliau mengatakan, bacalah Al-Quran dan ingatlah kematian. Subhanallah. Dari Al-Quran pasti didekatkan dengan maksiat. Jauhkan dari Al-Quran pasti didekatkan dengan maksiat. Sebab kalau orang dicintakan dengan Al-Quran pasti dijauhkan dari maksiat, maka orang yang dijauhkan dari Al-Quran didekatkan dengan maksiat. Karena Al-Quran itulah petunjuk. Quran itulah yang kemudian menunjukin kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, dan begitu seterusnya. Makanya orang yang cinta dengan Al-Quran pasti sedikit maksiatnya. Kalau yang benci tidak baca Quran, tidak dengar Al-Quran, Al-Quran hanya disimpan di lemari, dibukanya mungkin sewaktu-waktu saja nunggu Ramadan, maka kesibukan yang harusnya dia membaca Quran pasti dia akan menyibukkan dengan membicarakan orang, gibah orang, terkadang ngomong hal-hal yang tidak ada faedah dan tidak ada manfaatnya kan bu ya. Makanya kenapa kemudian ketika orang dijauhkan dari Al-Quran, didekatkan dengan maksiat, maksiat itulah yang menjadikan karatnya hati. Kata Rasul, kalau orang melakukan satu maksiat, diletakkan satu titik hitam di hatinya. 2 kali maksiat, 2 kali titik hitam. 3 kali maksiat, 3 titik hitam. 100 maksiat, 100 titik hitam. 1000 maksiat, 1000 titik hitam. Akhirnya hati pun berkarat penuh dengan titik hitam. Rasul mengatakan, ditanya Rasul bagaimana cara membersihkannya supaya karat-karat itu hilang, supaya menjadi bening hatinya. Maka Rasul mengatakan, baca Quran, ingat kematian. Baca Quran, ingat kematian. Itulah yang akan menghilangkan karat hati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pengarang melanjutkan, suatu ketika salah seorang musuh bebuyutan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, bacakanlah kepadaku Al-Quran.
Kemudian Nabi SAW membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat dekat, melarang perbuatan keji dan mungkar, dan juga melarang permusuhan. Tiba-tiba belum selesai Rasul membacanya, musuh tersebut meminta beliau mengulang bacaannya karena kagum akan keagungan lafaz-lafaznya, kesucian makna-maknanya, terpesona dengan kejelasannya, karena tertarik dengan kekuatan pengaruhnya. Belumlah dia meninggalkan tempat kecuali dia mengakui dan menyatakan kesaksiannya atas kemahasucian kalam Allah dan keagungannya. Ia berkata dengan kalimat, demi Allah, sesungguhnya ia memiliki kelezatan, sesungguhnya ia memiliki keindahan, dan sesungguhnya bahwa itu berdaun rindang dan atasnya berbuah lebat. Tiada seorang pun yang mampu berbicara seperti Al-Quran. Kisah ini yang mu'allif pengarang adalah kisah seorang musuh Nabi namanya Al-Walid ibn Mughirah. Jadi ada musuh Nabi itu namanya Al-Walid ibn Mughirah yang diturunkan kepadanya surah Al-Mudaththir secara sempurna. Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda ila akhiril ayat, sampai kepada kalimat sa'uslihi saqar, saya akan masukkan ia ke neraka saqar. Ayat ini turun kepada siapa, Bu? Kepada Al-Walid ibn Mughirah. Jadi ada orang namanya Al-Walid ibn Mughirah. Saking kayanya Al-Walid ibn Mughirah ini, kekayaannya terbentang dari Mekah sampai ke Taif, kaya raya. Tidak ada orang paling kaya di Mekah kecuali Al-Walid ibn Mughirah. Bahkan dialah yang mengkiswah Ka'bah setiap 2 tahun sekali. Tahun pertama orang-orang Quraisy rame-rame patungan untuk mengkiswah Ka'bah. Kemudian tahun kedua dia sendirian. Dia tidak rame-rame dengan orang-orang Quraisy yang lainnya karena dia banyak duitnya. Dia sanggup sendirian mengkiswah Ka'bah setiap 2 tahun sekali. Itulah Al-Walid ibn Mughirah. Makanya dia ditokohkan di tengah-tengah kafir Quraisy dan punya pengaruh. Jadi suatu ketika Al-Walid ibn Mughirah ini diutus oleh Abu Jahal dan juga para pembesar Quraisy untuk berdialog dengan Nabi. Tanazul, dikerasi Nabi tidak bisa, diancam tidak bisa. Cobalah dengan cara dialog. Diutuslah Al-Walid ibn Mughirah karena memang tokoh besar, berpengaruh gitu ya, untuk mendatangi Nabi SAW dan berdialog dengannya. Ada masalah apa gitu ya? Apa yang dikehendaki Nabi itu sebenarnya? Maka setelah berjumpa dengan Rasul, Al-Walid ibn Mughirah mengatakan, ya Muhammad, tujuan kamu berdakwah itu apa? Kalau memang ingin kaya, kami akan kumpulkan kekayaan penduduk Mekah, kami berikan kepadamu dan engkau menjadi orang terkaya di kota Mekah. Kalau engkau ingin menjadi pemimpin, kami sepakat, kami akan jadikan kau pemimpin kami. Asal berhentilah dari dakwah. Kalau engkau ingin perempuan itu dengan tujuan dakwahmu supaya mencari perhatian wanita, tunjuk saja wanita Quraisy yang paling cantik, kami akan nikahkan dengan kamu. Atau karena memang kamu ini ada kerasukan jin, ada kerasukan setan, ngomong saja biar kami carikan tabibnya. Maka Rasul hanya bisa diam saja, tidak menjawab, sampai ketika terus Al-Walid ngomong tidak berhenti. Ketika sudah selesai, kata Rasul, ya Walid, bisakah kau gantian kita bicara? Maka kata Walid, silahkan. Maka Rasul mengatakan, karena engkau sudah banyak bicara, giliran aku bicara. Nabi SAW tidak banyak bicara kecuali hanya menyebutkan ayat-ayat Al-Quran saja. Dia bacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Al-Walid. Salah satu ayat yang dibacanya adalah surat An-Nahl ayat 90 ini. Ya Walid, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Hai, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat dekat, melarang perbuatan keji, mungkar dan juga permusuhan. Dan banyak ayat-ayat yang dibacakan Rasul. Kata Al-Walid bin Mughirah, cukup wahai Muhammad. Disitulah dia mengatakan, demi Allah,
Sesungguhnya ia memiliki kelezatan dan keindahan, maksudnya Al-Quran. Dan sesungguhnya bawahnya itu berdaun rindang dan atasnya berbuah lebat. Tidak seorang pun yang mampu berbicara seperti itu. Kemudian dia pulang, ingin melaporkan hasilnya kepada orang-orang musyrik Arab itu. Abu Jahal bertanya, "Ya Walid, mukamu sudah berbeda daripada muka ketika kau berangkat, sekarang muka kau pulang beda pula. Jangan-jangan kau sudah masuk Islam ya?" katanya. Kata Al-Walid, "Ya Abu Jahal, bagaimana ya aku akan bicara soal Muhammad itu? Kalau kita katakan dia gila, dia bukan orang gila. Kalau dia katakan dia penyihir, aku tahu mantra-mantra sihir. Kalau dia seorang penyair, loh aku ahli syair, syairi jin pun aku tahu. Itu bukan penyair." Kemudian Al-Walid menegur Abu Jahal dan mengatakan, sungguh yang dibaca dia itulah halwah, ada keindahan, ada kelezatan. Ya, bagaimana? Kita tidak yakin dengan kata-katanya. Tapi akhirnya Abu Jahal kemudian mengancam Al-Walid soal kedudukan dan jabatan di tengah-tengah orang Quraisy. Walaupun dia sudah mengakui kebenaran tuh. Maka karena Al-Walid takut kalau seandainya jabatannya hilang di tengah-tengah orang Quraisy, akhirnya dia pun hilang di tengah-tengah orang Quraisy. Akhirnya dia pun balik mencela Rasul hanya karena takut hilang jabatan dan mengatakan, in huwa illa sihrun yu'thar in huwa illa qaulun bashar. Tidaklah Al-Quran itu sihir impor dan tidaklah Al-Quran itu kecuali ucapan manusia semata. Akhirnya Allah katakan kepada Al-Walid dalam surah Al-Mudaththir, sa'uslihi saqar, kami masukkan ia ke neraka Sakor. Lihat, hatta orang-orang kafir di zaman itu apabila mendengar Al-Quran itu luar biasa. Mereka dengar, betul-betul dengar, bahkan terpengaruh. Abu Jahal itu sudah terpengaruh juga itu dengan bacaan Quran. Cuman karena hasadnya, karena dengkinya, dia pun tidak beriman kepada Rasul. Tapi kalau di malam hari Abu Jahal itu mendengarkan Al-Quran dengan seksama dan mendengarkan dengan kelezatan. Tapi kalau di siang hari dia jadi musuh besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Al-Quran, daya tariknya luar biasa. Masalahnya, saya mau tanya dengan ibu-ibu, ketika ibu sudah membaca Quran, kira-kira apa daya tarik Al-Quran ke ibu-ibu itu? Apakah setelah membaca Quran, bu, tiba-tiba ibu rajin sholat? Tiba-tiba rajin sedekah, tiba-tiba jadi orang baik, tiba-tiba yang tadinya ngomong kasar, tiba-tiba jadi lembut, tiba-tiba tukang senyum, tiba-tiba kemudian santun ucapannya? Ataukah ketika membaca Quran kok sama saja? Ya, sebelum dan sesudah membaca Quran kok sama saja perangainya? Berarti Al-Quran itu hanya sekedar bacaan. Ibu dapat pahala, tapi harusnya lebih daripada itu, bisa merubah. Karena Quran itu punya daya tarik. Lalu kenapa kemudian sekarang orang Islam sudah tidak mulai tertarik membaca Quran? Maka sekali lagi karena sudah banyak maksiat di hatinya, makanya tidak tertarik dengan bacaan Quran. Baik, secara ringkas saya baca adab-adabnya di sini. Di antara adab-adab dengan Al-Quran, satu, membacanya dalam keadaan dan kondisi yang paling sempurna. Maksudnya suci dari hadas besar, hadas kecil, menghadap kiblat, duduk dengan sopan dan penuh tenang. Ya, jadi baca Quran itu hargai Al-Quran. Kemudian yang kedua, membacanya dengan tartil, perlahan, gak usah cepat-cepat, dan tidak tergesa-gesa. Tidak membaca dengan menghatamkan dalam waktu kurang dari 3 malam. Karena Rasul yang mengatakan, man qara al-Qur'ana fi aqal min 3 layalin lam yafqahu. Barang siapa yang membaca Al-Quran kurang dari 3 malam, maka yakin dia tidak akan mampu memahami makna-maknanya. Ya. Kemudian yang nomor 3, khusyuk ketika membaca Quran. Makanya kalau baca Quran, ya hilangkan, kalau bisa handphone jauhkan. Kalau dari handphone, ya dari aplikasi handphone, maka jangan digubris. Kalau ada orang WA, kalau ada orang status masuk, jangan dilihat. Karena itu godaan baca Quran pakai WA tuh, pakai handphone itu biasanya, Bu ya. Ibu baru baca 1 ayat, kemudian ada orang WA, kemudian ayat yang keduanya itu baca WA. Kan gitu, Bu ya. Nanti baca ayat lagi, dibalas lagi, ayat keempatnya baca WA.
Ini kan mencampur adukan ayat dengan balas WA, Bu ya. Jadi harus khusyuk. Nah, biarin saja, ibu punya target. Saya 10 menit baca Quran. Dalam 10 menit mau masuk WA, mau masuk apa, nggak peduli saya. Pokoknya saya selesaikan dulu dengan tertib. Kemudian yang nomor 4, membaguskan suara ketika membacanya. Ya, membaguskan, Bu. Jangan asal-asalan baca Quran itu. Penyanyi saja, penyanyi lah urusan dunia. Kalau suaranya jelek, nggak akan laku, nggak akan viral. Ya viral jeleknya saja. Dan itu ya, sebentar aja dia viralnya. Tapi nggak akan dipakai. Itu nyanyi, ya kan? Yang jelas-jelas perkara-perkara yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Apalagi dengan baca Quran. Makanya saya katakan Quran itu sudah indah, lebih indah dengan bacaannya. Kalau dia punya suara indah, maka akan memperindah lagi Al-Quran yang sudah indah. Karena Rasul mengatakan, laisa minna ma lam yataghanna bil Quran. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Kemudian yang nomor 5, menyembunyikan bacaannya. Jika khawatir timbul riya atau sum'ah. Jadi kalau ibu baca Al-Quran gitu ya, umpamanya di masjid atau mungkin pakai handphone, ya ibu gerendam-gerendam sajalah, didengar ibu sendiri kan. Kalau takut umpamanya kalau dikeraskan nanti disangka saya riya. Alhamdulillah Allah mudahkan ya. Kemudian yang nomor 6, membacanya dengan merenungkan dan memikirkan disertai rasa pengagungan kepada Al-Quran, menghadirkan rahasia yang terkandung. Ya kalau bisa bukan hanya belajar membaca saja, tapi juga kalau bisa juga hadirlah di majelis-majelis tafsir Quran atau beli tafsir Quran, baca. Jangan sampai sudah ibu usianya mungkin ada yang 40 tahun, mungkin ada yang 50 tahun ya Bu ya, tidak paham makna somad dalam qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ditanya apa somad, tidak tahu. Ya itu ustaz katanya. Bukan. Ya. Jadi maknanya apa somad itu? Ya. Umpamanya wailul likulli humazatil lumazah. Apa lumazah humazah? Nggak tahu. Lah. Ini kan gimana, usia sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, humazah aja nggak tahu. Ya makanya penting bukan hanya baca terjemahnya juga, kalau bisa pahami tafsirnya. Alhamdulillah sekarang sudah ada YouTube, banyak ustaz-ustaz kita yang membahas tafsir juz amma, minimal juz 30 lah, walaupun 30 juz ya kan. Jangan malas gitu ya kan. Di tengah-tengah kesibukan ibu sambil nyapu, sambil masak, sambil apa salahnya dengerin tafsir gitu ya oleh ustaz-ustaz kita. Kemudian juga nomor 7, hendaklah ketika membaca Al-Quran ia tidak termasuk orang-orang yang lalai dan menyelisihinya. Artinya jangan sampai kemudian ibu baca surah yang baca ayat tentang sedekah, ibu pula paling bakhil. Ya. Baca ibu hari-hari, alladzina, baca Al-Baqarah umpamanya kan, alladzina yunfiquna, orang-orang yang menginfakkan, ibu pula yang bakhil. Ibu yang membaca surah tentang anjuran infak, ibu pula yang paling bakhil. Jangan sampai seperti itu. Alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan salat, ibu baca tuh, ibu pula tidak pernah salat umpamanya kan. Wa yutuna zakah, melaksanakan zakat, bakhil pula tidak mau zakat. Jangan sampai kemudian kita melabrak Al-Quran. Karena itu dari ulama mengatakan termasuk hajrul Quran ya, menghajar Al-Quran, meninggalkan Quran, salah satunya menabrak Al-Quran, tidak yakin dengan hukum-hukumnya, bahwa hukum di luar Quran lebih baik dibandingkan hukum Quran. Nah ini lebih bahaya lagi. Kemudian yang nomor 8, berupaya semaksimal mungkin untuk meladani sifat-sifat ahli Quran, yaitu penghafal Quran yang mereka adalah ahli Allah, wali-wali Allah dan manusia pilihannya, serta berkarakter seperti mereka. Lihat para sahabat dahulu. Nah begini Bu, kalau orang disibukkan dengan Al-Quran, maka dia akan sedikitkan maksiat, karena maksiat itulah yang mengurangi hafalan, bahkan menghilangkan hafalan. Makanya para penghafal Quran mereka akan berusaha untuk menjauhkan maksiat demi keberlangsungan hafalan. Dan kalau orang menjauhkan maksiat pasti akan baik hidupnya. Ya, makanya kenapa kalau orang disibukkan dengan Quran akan dijauhkan dari maksiat. Bahkan kalau orang ibu ya praktekkan saja. Coba lihat pengaruhnya. Ibu 1 bulan di setiap hari baca Quran. Setiap hari.
entah 1 juz, entah 2 juz, setiap hari lah. Jangan lama-lama 1 bulan saja ibu-ibu target. Lihat pengaruh Quran kepada anak ibu, kepada keluarga ibu, kepada suami ibu, kepada rizki suami. Pasti ada pengaruhnya. Ya, karena Al-Quran itu dahsyat, membawa pengaruh kepada segalanya. Inilah diantara adab-adab Al-Quran yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Sudah 1 jam. Silakan sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya. Ya, di sini ada beberapa soalan. Bismillah. Mana yang utama, membaca Al-Quran dengan keras atau dengan pelan bagi perempuan di rumah? Syukran, ana sulit mengaji dengan pelan. Iya, kalau di rumah nggak apa-apa, bukan kenceng-kenceng. Kan yang dengar suami dan juga anak-anak. Suara ibu kan nggak kedengaran keluar, kecuali ibu memang beli sound system gitu kan. Ngaji di rumah ada kamar pakai sound system, tetangga dengar, ya lain ceritanya. Ibu lagi ngapain, lagi ria atau apa kan. Jadi kalau mengeraskan yang bagus, mengeraskan. Kadang-kadang orang yang mengeraskan suara itu ada semangat, ya kan Bu ya. Kadang-kadang dikeraskan suara itu agak semangat, tapi sekali lagi didengar orang-orang yang ada hubungan mahram dengan ibu. Kalau di rumah nggak apa-apa lah. Ya. Tapi kalau sampai kemudian kedengaran keluar ke tetangga, ya dipelankan lah. Cukup ibu saja yang dengar dan keluarga ibu di situ. Dan kalau lama-lama capek juga Bu kalau keraskan, pasti nanti lama-lama pelan sendiri tuh udah capek itu. Artinya bahwa nggak masalah, ini kan perkara-perkara yang tidak ada hukumnya, ya. Artinya mau dipelankan, mau dikeraskan, tidak ada hukumnya. Bahkan sholat malam sendiri boleh dikeraskan bacaannya kalau ibu sedang tahajud, boleh juga tidak dikeraskan kan. Tapi ya tadi karena suara perempuan kan aurat, maka cukup yang mendengar keluarga saja, jangan sampai ke tetangga. Ya lebih baik mana, pelan atau keras? Ya bisa keras lebih baik, bisa pelan lebih baik. Tengok kondisi. Ya tengok kondisi. Kalau di keramaian orang, ibu lagi jalan-jalan ke Barelang, duduk-duduk di pantai, ibu ambil handphone, di situ sedang baca Quran. Ya dengan pelan-pelan, orang nggak tahu kalau ibu sedang baca Quran kan lebih baik dibandingkan keras-keras, nanti orang nengok semua kan itu. Jadi lihat kondisi, terkadang pelan lebih baik, terkadang keras lebih baik. Kemudian bismillah Ustadz minta terangkan tafsir surah yang berbunyi fawailun lil musallin. Iya, secara singkat fawailun lil musallin, wailun di situ adalah sebuah nama di Jahannam. Ada sebuah lembah di neraka Jahannam itu yang sangat dalam, yang sangat busuk, yang sangat gelap gitu ya. Lah itu disebut wail. Disebut wail. Jadi wadin fi jahannam syadidul dhulmi syadidul qa'ri syadidul natan. Jadi sebuah lembah di neraka Jahannam yang sangat dalam, yang sangat gelap, yang sangat busuk itu disebut wail. Ya, satu nama neraka dalam neraka Jahannam. Lil musallin, bagi orang yang melaksanakan sholat. Kenapa orang yang sholat dianggap celaka? Ya, jangan titik sampai di sini Bu ya. Kalau ibu baca, umpamanya lagi sholat, fawailun lil musallin, Allahu Akbar, bahaya Bu. Ya. Nanti orang-orang yang sholat senang, orang-orang yang nggak sholat senang deh. Ya. Celaka bagi orang-orang yang sholat, Allahu Akbar. Seorang yang sholat celaka. Jangan titik sampai di sini.
Kemudian ruku, tapi lanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar. Itu baru benar. Ya, supaya tahu tafsirnya. Karena ini kan ditafsirkan ayat setelahnya, celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa yang celaka itu? Orang-orang yang salat itu. Orang-orang yang malas saat melaksanakan sholat. Malas ini artinya sebagian ulama mengatakan takhirus sholat an mawaqitiha, mengakhir-akhirkan sholat di luar, mengakhir-akhirkan sholat tepat waktu. Zuhur setengah 3, kebanyakan asar setengah 6, maghrib setengah 8 gitu ya, isya pula setengah subuh. Itu mengakhir-akhirkan. Ataupun malas dalam melaksanakan sholat, tidak memperhatikan rukunnya, tidak memperhatikan wajibnya gitu kan, sehingga asal-asalan gerakannya. Nah, itu juga termasuk sahun. Dan begitu seterusnya. Ya, kalau dijelaskan secara rinci yang ngaji lagi tafsir surah Al-Ma'un. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, ana sering baca Quran lewat HP. Sedangkan di rumah ada Al-Quran mushaf. Bagaimana itu Ustaz? Apakah boleh? Boleh, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya mushaf dengan Al-Quran. Tidak ada bedanya baca Quran lewat aplikasi HP dengan baca Quran lewat mushaf Al-Quran. Ya, cuman satu bedanya lewat kertas, satu bedanya lewat HP. Tapi kalau seandainya Bu, dengan membaca Quran lewat HP menjadikan madarat ibu, nanti di tengah-tengah baca tahu-tahu ting tong, nah kan, nanti masuk pula HP orang, atau tahu-tahu status, akhirnya kan dalam hati itu ghazul fikir, perang pikiran tuh, dibaca nggak, akhirnya jadi kurang khusyuk ya kan. Nah, kalau memang ada hal-hal yang bisa kemudian menjadikan tidak khusyuk baca Quran, sebaiknya pakai mushaf saja. Sebaiknya pakai mushaf kalau di rumah ya. Kecuali kalau di luar rumah, nah, kan Allah mudahkan lewat HP kan. Kalau di rumah nggak usah nenteng-nenteng Quran kan, bisa nenteng-nenteng HP, ada aplikasi Qurannya di situ. Ya lihat di kondisinya. Kalau memang dengan Quran lebih menjaga, lebih khusyuk, dengan mushaf saja lebih baik. Wallahu a'lam. Tetapi hukumnya ya boleh-boleh saja, boleh dua-duanya. Intinya kan isinya sama gitu ya. Kemudian, afwan Ustaz, bolehkah kita mengizinkan anak perempuan kita kuliah di luar Batam padahal tidak ada mahramnya? Iya. Allah mengatakan bolehkah seorang wanita belajar di luar kota dan itu ada masa safar ya, berarti harus safar dulu, berarti kalau safar ada mahram. Boleh. Ya, boleh dengan catatan ada syaratnya. Ada syaratnya, bukan boleh mutlak tidak. Pertama diantar dengan mahramnya, yang kedua pulang pun dijemput dengan mahramnya. Yang ketiga di situ ada sakannya khusus. Kalau perempuan di perempuan semua kayak orang mondok lah bukan? Orang di pesantren kan ada pesantren putri, ada pesantren putra gitu kan. Ketika dimasukkan ke pesantren putri kan dia nggak keluar dari situ dan hanya bergaul sesama jenis mereka saja, wanita. Dan dia tidak mungkin gabung dengan yang putra juga. Nah, kalau seperti ini ya, tapi kalau kemudian di kuliah di luar, kemudian dia ngekos, kemudian kita tidak bisa mengkontrol, apalagi anak perempuan kan, kita tidak bisa mengontrol dia, gimana caranya mengontrolnya, 24 jam dikontrol, maka gimana caranya kan? Ya maka itu kebanyakan kan ketika itu yang terjadi, kita lihat banyak yang rusak, tujuannya kuliah tetapi jadi rusak, walaupun ya tidak semua, tapi kan umumnya seperti itu, dia akan banyak melakukan maksiat. Ya minimalnya diganggu orang, ya ikhtilat, halwat, pacaran dan begitu seterusnya kan. Wallahu a'lam. Kalau sesuai dengan syarat tidak apa-apa. Taib. Kemudian Ustadz di medsos FB TV, Roja TV sering di share kajian Ustadz apa ini? Ustadz non muslim dengan tujuan memperlihatkan kesesatannya. Apakah termasuk ghibah saat kita share postingan tersebut?
Tidak, kalau memang dalam rangka menjelaskan kesesatan tidak. Ya, dalam rangka menjelaskan kesesatan enggak salah. Bukan ghibah. Ya. Kemudian yang pertanyaan terakhir, Ustaz, bolehkah kita mendengarkan murattal Al-Qur'an di rumah tetapi tidak sama artinya, mendengarkan tapi sampai tidak disimak artinya tetapi sambil melakukan kegiatan lain di rumah? Enggak apa-apa, itu bagus. Ya. Daripada ibu setel masalah lain kan enak di rumah baca Quran. Mungkin ibu nggak dengar, jin-jin dengar di situ. Ya. Nggak apa-apa tuh, kalau bisa di setel aja 24 jam di rumah kan bagus. Lebih baik menyetel daripada yang lainnya. Ya, tapi jangan mendengarkan, jangan mengandalkan itu saja ya, sekali-kali baca juga kan itu. Jangan asik mendengar saja tapi membaca malas gitu ya. Karena yang paling penting itu membacanya. Membacanya itu lebih penting. Ya, mendengar itu kan kalau malas atau mungkin terkadang membaca kurang tergugah, dengan mendengar akhirnya lebih tergugah karena terkadang suara syekh itu lebih indah, lebih merdu, lebih meresap gitu ya. Kadang kita bisa nangis dan begitu seterusnya. Tapi bagaimanapun membaca sendiri jauh lebih baik. Karena satu huruf ibu baca itu 10 pahala ibu dapat. Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami yang sudah berumur tapi masih berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran, apalagi hafalan masih sangat sedikit. Iya Bu, belajar Al-Quran itu tidak melihat usia. Ibu belum telat. Karena Rasul mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barar. Orang yang mahir membaca Quran bersama para malaikat yang safar ke sana kemari. Tetapi walladhi yatata'u fi wa huwa syak lahu ajran. Kalau ibu baru belajar terus memperbaiki bacaan sehingga terkadang benar terkadang salah, tapi ada keinginan memperbaiki, maka ibu dapat 2 pahala. Pahala tertatih-tatihnya, kesungguhannya membaca Quran, ya kan? Dan pahala bacaan. Ya, bacaannya ibu tetap dianggap pahala, tertatih-tatih, makanya dapat 2 pahala. Terus saja belajar. Bagi Allah. Tujuan kita hidup ini ibadah. Walaupun ibu umpamanya harus 10 tahun kok nggak lancar juga, tapi terus dengan belajar itu pahala semua. Kan tujuan kita akan cari pahala. Selain cari ilmu, intinya cari pahala. Kalaupun 10 tahun umpamanya Allah takdirkan belum cerdas, belum pandai juga, nggak apa-apa, tapi kan udah berusaha setiap hari. Itu dicatat pahala 2 setiap hurufnya kan, lumayan. Ya kan? Makanya setiap hurufnya 10 pahala, dan ibu sendiri dapat 2 pahala dalam berusaha untuk membacanya. Luar biasa. Ya. Wallahu alam, saya kira cukup ya. Wallahu alam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.